Ini adalah Solo, kota yang tak pernah terburu-buru, namun selalu berhasil membuat siapa saja ingin kembali. Di setiap langkah, Solo menawarkan kenyamanan. Udara yang tenang, jalanan yang ramah, dan ritme hidup yang terasa lebih pelan. Seolah mengajak kita untuk benar-benar menikmati hari. Keramahan warganya adalah alasan mengapa Solo begitu mudah dirindukan. Senyum tulus para pedagang, sapaan ringan dari orang sekitar. Semuanya membuat kita merasa diterima meski baru pertama kali datang. Kota ini menjaga tradisi dengan penuh cinta. Budaya Jawa yang halus berpadu dengan kehidupan yang modern, menciptakan suasana yang menenangkan namun tetap hidup. Di balik nyaman dan ramahnya itu, Solo menyimpan banyak tempat yang penuh cerita. Dari sejarah, budaya, hingga kehidupan warga sehari-hari. Keraton Surakarta, pusat warisan budaya Jawa. Tempat tradisi tetap dijaga dengan penuh kehormatan. Pasar Klewer, surga batik terbesar di kota Solo, tempat ribuan motif lahir dan menyebar ke seluruh Indonesia.
bangunan berarsitektur Jawa Islam yang menjadi saksi perjalanan panjang kota ini. Pasar Gede, pasar tertua dan paling ikonik di kota Solo, pusat kuliner dan aktivitas warga yang tak pernah tidur. Namun, ada satu sudut yang seakan terlupa, Pagoda Isi Surakarta. Sederhana, tenang, dan jarang tersorot. Tapi justru disitulah Solo menyimpan rindu yang berbeda. Di tengah kesibukan kampus Institut Seni Indonesia Surakarta, tepatnya di kawasan Mojosongo, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan banyak kisah, yaitu Pagoda Isi Surakarta. Banyak siswa melintas di kawasan itu, namun tidak semua mengetahui bahwa di balik bentuknya yang unik, pagoda ini merupakan saksi sejarah panjang sebuah komunitas yang pernah hidup dan menetap di kawasan itu. Dari perkenalan, bangunan ini mungkin tampak sederhana, namun ketika didekati, aura kuno dan suasana sunyi langsung terasa, mengajak seolah-olah siapapun untuk menyelami masa lalu yang terkubur di balik dindingnya.
Sebelum kawasan ini menjadi kampus seni, kawasan Mojosongo adalah kompleks pemakaman komunitas Tionghoa. Pagoda ini dulunya dikelilingi oleh makam-makam komunitas Tionghoa yang sekarang sudah dipindahkan sebagian besar ke Delingan, Karanganyar, sebagian ada yang dikremasi, dan sebagian lainnya dilarung ke Sungai Bengawan Solo. Bangunan pagoda sendiri bukan tempat ibadah, melainkan simbol penghormatan leluhur sebagai penanda sekaligus penjaga sejarah komunitas yang pernah menetap di wilayah ini. Bangunan ini diperkirakan usianya melampaui 70 tahun. Bahkan ada yang bilang bahwa bangunan ini berdiri pada abad ke-19 Masehi. Kini pagoda tersebut tercatat sebagai bagian dari cagar budaya kota. Keunikan pagoda ini juga terlihat dari arsitekturnya. Atap yang bertingkat seperti bangunan khas Tionghoa, ornamen-ornamen kuno, serta struktur bangunan yang tebal yang menampilkan kekuatan budaya yang pernah hidup kuat di sana. Meski kini berdiri sendirian dikelilingi oleh gedung perkuliahan dan pepohonan besar, pagoda ini tetap memancarkan identitas budaya yang sangat kuat. Sayangnya sebagian struktur pagoda telah rusak atau hilang sehingga pagoda berdiri seperti monumen yang terlupakan oleh waktu. Namun, bukan hanya sejarah yang melekat pada bangunan tua ini. Seiring berjalannya waktu, berbagai kisah mistis beredar dari mulut ke mulut, terutama di kalangan pelajar. Ada cerita tentang penampakan anak kecil berbusana tradisional Tionghoa yang muncul di sekitar pagoda. Beberapa saksi mengaku melihat sosok tersebut berlari kecil di malam hari, namun menghilang begitu didekati. Selain itu, ada pula laporan tentang bola api yang perlahan melayang di sekitar bangunan, menjadi fenomena misterius yang semakin memperkuat aura kabut malam di kawasan itu. Meski tak semua orang percaya, cerita-cerita ini menjadi bagian dari legenda lokal yang memperkaya narasi pagoda. Selain nilai historis dan kisah misterius yang menyelimutinya, pagoda isi Surakarta juga menyimpan peran penting sebagai ruang kontemplasi di tengah hiruk-pikuk aktivitas kampus. Banyak mahasiswa yang mengaku menjadikan area sekitar pagoda sebagai tempat mencari inspirasi, terutama bagi mereka yang menempuh studi seni rupa, seni pertunjukan, maupun desain. Suasana teduh dan kesan antik yang dipancarkan bangunan ini seringkali memunculkan ide-ide visual dan konseptual yang segar. Tak jarang, pagoda menjadi latar belakang foto tugas kuliah, film pendek, hingga karya fotografi. Hubungan antara kesenian dan sejarah memang tak bisa dipisahkan.
Pagoda ini menjadi contoh nyata bagaimana artefak budaya dapat terus hidup melalui interpretasi dan karya generasi muda. Beberapa dosen bahkan memanfaatkan keberadaan pagoda ini sebagai bahan pembelajaran langsung mengenai estetika arsitektur Tionghoa, konsep ruang sakral, hingga pentingnya konservasi bangunan bersejarah. Dengan demikian, pagoda ini tidak hanya menjadi objek yang dilihat, tetapi juga dipelajari dan dihidupkan kembali dalam konteks akademik modern. Tidak berhenti di situ, keberadaan pagoda juga membuka ruang dialog tentang keberagaman budaya di Surakarta. Kota ini sejak lama dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai komunitas, termasuk Tionghoa yang jejaknya masih dapat ditemukan melalui tradisi, kuliner, hingga kawasan pecinan. Pagoda Mojosongo menjadi salah satu pengingat bahwa proses akulturasi budaya telah berlangsung sejak lama. Bahkan, setelah berubah fungsi menjadi kawasan kampus, identitas tersebut tetap dipertahankan sebagai wujud penghormatan terhadap keberagaman yang membentuk wajah kota. Dalam wacana yang lebih luas, pagoda ini juga menantang kita untuk merenungkan kembali bagaimana masyarakat modern memperlakukan peninggalan masa lalu. Banyak bangunan kuno yang hilang karena perkembangan tanpa pertimbangan sejarah. Namun, langkah pelestarian terhadap pagoda isi Surakarta menunjukkan bahwa perkembangan kota seharusnya berjalan berdampingan dengan upaya menjaga akar budaya. Setiap bata dan ornamen di pagoda membawa cerita yang tak ternilai, dan melalui perawatan serta pemanfaatan yang bijak, cerita itu dapat terus diwariskan. Di mata sebagian orang, pagoda ini mungkin hanya bangunan kecil di sudut kampus. Namun, bagi mereka yang menyelami lebih dalam, pagoda adalah simbol ketaguhan sejarah, mosaik kisah manusia, dan sumber inspirasi yang tak lekang waktu. Ia berdiri di antara masa lalu dan masa kini, menghubungkan kenangan, pengetahuan, dan kreativitas generasi berikutnya. Menyadari pentingnya pelestarian warisan budaya ini, beberapa waktu terakhir telah dilakukan rekonstruksi pada pagoda isi kota Surakarta. Renovasi ini melibatkan tim ahli konservasi bangunan cagar budaya agar struktur dan juga elemen kunonya tetap terjaga. Selain itu, di area sekitar pagoda juga mengalami penataan ulang untuk mengembalikan nuansa aslinya sekaligus mendukung fungsi ruang lingkup untuk kegiatan seni dan juga budaya. Renovasi ini didukung oleh Kampus ISI Surakarta bersama pemerintah dan juga komunitas pecinta sejarah untuk menjadikan pagoda bukan hanya sekedar saksi bisu masa lalu, namun juga ruang hidup yang menginspirasi generasi muda.
Pada akhirnya, Pagoda Isi Surakarta mengingatkan bahwa di setiap sudut kota selalu ada kisah yang menunggu untuk ditemukan. Baik itu kisah tentang komunitas yang pernah hidup, arsitektur yang bertahan dalam diam, maupun legenda yang berkembang dari ketakutan manusia. Dengan restorasi yang menyeluruh, diharapkan Pagoda Isi Surakarta bisa menjadi destinasi edukatif sekaligus budaya yang menghubungkan sejarah komunitas Tionghoa dengan kehidupan seni dan akademik saat ini. Sebagian ada yang dikremasi, sebagian lain ada yang dilaung ke Sungai Bengawan Solo. Laung? Larung. Sedih ya kan? Pagoda